Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita saat ini masuk ke mawa'id sahabah yang berikutnya, yakni Hudzaifah bin Al-Yaman. Hudzaifah bin Al-Yaman. Taib, perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Hudzaifah bin Al-Yaman ahadu akabiri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khasatihim. Beliau termasuk salah satu kibar sahabat. Karena sahabat ini jumlahnya itu banyak. Jangan dikira sahabat jumlahnya apa sedikit. Banyak jumlahnya. Termasuk kibar-kibarnya itu adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan kunyah beliau Abu Abdillah. Jadi Abu Abdillah Hudzaifah bin Al-Yaman. Syahida Uhuda. Beliau ikut perang Uhud dan perang-perang setelah Uhud. Yang ajibnya Masya Allah Tabarakar Rahman, kalau kita ini kondisinya itu suka bertanya tentang kebaikan. Tapi Hudzaifah bin Al-Yaman kebalikannya, nanya apa? Keburukan. Tapi ada faedah besar. Apa faedahnya? Makhafata an yudrikahu, takut untuk terjerumus ke dalam apa? Keburukan. Nanya tentang keburukan, perbuatan ini, maksiat itu dan sebagainya. Takut apa? Kena keburukan. Makanya disebutkan oleh Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mengatakan, kuntu as'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil syarr. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah keburukan. Makhafata, aku takut aku itu terjerumus ke dalam apa? Keburukan. Itu penting Pak, jadi jangan sampai kebaikan aja. Kesalahan banyak orang, amar ma'ruf tapi tak nahi mungkar. Nyuruh orang kebaikan gampang Pak, nyuruh orang kebaikan tuh gampang. Nyuruh sholat insya Allah lebih gampang dibandingkan sebaliknya, nahi mungkar. Ngelarang orang judi, ngelarang perbuatan syirik, ngelarang apa, itu berat loh. Tapi kalau memerintahkan kepada kebaikan itu gampang. Makanya Hudzaifah bin Al-Yaman itu beliau tanyakan kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah keburukan, yang menanam jiwa beliau bahwasanya keburukan tadi itu nggak boleh dikerjakan. Dan disebutkan di sini Nabi kita Muhammad SAW mengirimkan beliau itu pada perang Ahzab di malam harinya. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kabar dari orang-orang kafir. Apa yang terjadi dengan mereka? Apa rencana mereka? Apa misi mereka setelah itu? Jadi Nabi kita Muhammad SAW kirimkan untuk beliau. Perhatikan di sini, dan banyak sekali penaklukan itu di bawah tangannya Hudzaifah bin Al-Yaman. Di antaranya Fathu Hamadan. Penaklukan apa? Hamadan. Rai itu juga termasuk. Di Nawar termasuk juga sama. Itu melalui tangannya siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Dan penaklukan itu tahun disebutkan 22 Hijriah. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, coba yang ajibnya dari Hudzaifah bin Al-Yaman, bi annahu ishtahara bi sahibi sirri Rasulullah. Beliau ini terkenal pemegang kunci rahasia Nabi kita Muhammad SAW. Pak, antum tahu kan, ada banyak orang yang kapan antum cerita ke dia itu nggak nyaman. Takut apa? Bocor. Takut tersebar. Tapi kalau Hudzaifah bin Al-Yaman disampaikan nggak bakal bocor. Ana punya sahib, ana punya kawan, namanya Wahyu. Ana kalau cerita ke dia nggak pernah bocor. Kita ada masalah kehidupan dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang minta pendapat dan sebagainya tentang masalah ini, tentang masalah itu. Kita cerita sama fulan, sama dia, nggak pernah bocor. Sama sekali. Ini sama Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana kebanyakan manusia itu sulit untuk memegang apa? Rahasia.
Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman disebutkan oleh sebagian orang bijak gitu ya. Mereka mengatakan jangan engkau ceritakan rahasia engkau kepada orang yang engkau kenal sembarangan. Engkau kenal langsung ceritakan, tapi engkau nggak tahu siapa sifat dia aslinya. Kenapa? Karena pasti akan tersebar pula. Ya gampangnya kita sekarang, akhi, ana mau nyampaikan ke antum, tapi jangan disebarin ya, diam-diam aja. Akhirnya apa? Kawan tadi ngomong lagi, akhi, ana ada rahasia, tapi diam-diam aja ya. Nanti gitu ngomong lagi, lama-lama tersebar nggak? Tersebar. Hudzaifah bin Al-Yaman beliau betul-betul jaga loh. Makanya orang kalau bisa itu jadilah sahibus sir. Kapan dikasih amanah itu diam. Dan itu apa? Kalau orang udah bisa seperti itu Masya Allah Tabarakar Rahman. Makanya disebutkan a'lamahu asma'al munafikin. Nabi SAW memberikan tahu khusus nama-nama munafik. Fulan munafik, fulan munafik. Datangnya wahyu dari siapa? Allah SWT. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Tapi Hudzaifah dapat kabar perintah oleh Nabi kita SAW, jangan sebarkan. Cukup engkau yang tahu. Dah ada yang tahu, Pak. Fulan munafik itu enggak ada yang tahu. Kecuali siapa? Hudzaifah. Wallah ajib ini orang. Makanya disebutkan wa kana Umar bin Khattab idza mata mayyitun yas'al an hadha sahabi al-jalil. Kalau ada satu orang meninggal, mayit yang mau disolatkan, Umar pasti nanya tentang orang ini kepada siapa? Hudzaifah. Takutnya dia ini munafik. Kita solatin aja, enak kali dia. Itu Umar bin Khattab nanya, ya Hudzaifah, solat enggak kita ini untuk dia? Solat, lanjut. Maka apa disebutkan fa in hadara salata alaihi shalla alaihi Umar. Kalau seandainya orang mati ini disolatkan sama Hudzaifah, berarti Umar juga solat. Tergantung siapa? Hudzaifah. Karena yang tahu fulan munafik cuman siapa? Hudzaifah. Sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Umar pun nggak tahu. Umar nanya fulan munafik atau enggak dijawab sama Hudzaifah. Kapan sholat? Ya udah berarti bagus orangnya. Tapi kapan tak sholat tak bagus. Syuf Pak, dipegang betul loh sama Hudzaifah. Wa illam yahduri salata alaihi lam yahdur Umar. Tapi kalau seandainya Hudzaifah nggak datang mensolati jenazah dia, Umar juga nggak mau sholat. Alasannya apa ya nggak tahu, wallahu alam. Hudzaifah nggak mau ngomong karena diperintahkan diam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi udah meninggal pun masih dipegang loh rahasia tadi. Nggak disampaikan, betul-betul disimpan. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, saking amanahnya Hudzaifah bin Al-Yaman, Umar pun akhirnya menjadikan dia ini sebagai gubernur di kota Madain. Kota Madain bukan Madinah ya, Madain. Yang mana akhirnya nanti beliau meninggal di kota Madain dan banyak keluarga beliau di sana. Ada beberapa keturunan beliau di Madain. Nah, taib. Itu sejarah ringkas, biografi ringkas tentang siapa Hudzaifah bin Al-Yaman. Taib. Kita masuk ke nasihat Hudzaifah. Salah satu nasihat beliau disebutkan, beliau mengatakan khalisil mu'min wa khalitil kafir wa dinaka la taklimannahu. Engkau kalau bergaul sama orang yang beriman, khalis, murnikan niat. Untuk apa? Untuk Allah. Jangan mikirkan untuk dunia dia, jangan mikirkan untuk apa dia, jangan. Untuk siapa? Allah. Kata Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang Allah cintai itu rajulani isama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang dia itu berkumpul karena Allah, berteman karena Allah, berpisah juga karena apa? Allah. Kapan dia fulan ini dekat sama Allah, kita dekat sama dia. Tapi kapan dia jauh dari Allah, berani nggak kita jauhin dia? Itu dia. Maka kata Hudzaifah, khalisil mu'min. Kalau berteman sama orang beriman, khalis, murnikan. Niatkan untuk siapa? Allah, bukan untuk dunia wala apa dan sebagainya. Taib. Wa khalitil kafir, kata beliau. Kalau engkau mau berteman sama orang kafir, maksudnya dalam artian mau bermuamalah, silakan bermuamalah.
Wa khalitil kafir. Ingat, silakan bermuamalah dengan orang apa? Kafir. Tapi apa syaratnya? Wa dinaka la taklimannahu. Tapi hati-hati, jangan engkau rendahkan agama engkau. Syuh Pak, Masya Allah. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil di sini? Kalau engkau mau bermuamalah sama orang kafir, banyak Pak sekarang kita bermuamalah sama orang kafir, fulan, allan, dalam urusan dunia, perusahaan ini, perusahaan itu, kan itu orang kafir kebanyakan. Boleh. Tapi apa? Kata Syekh Umar Al-Muqbil, lakin al-aham. Tapi yang paling penting, antuhafidz ala dinika, jaga agama kita. Nggak ada toleransi. Kapan agama kita diinjak, la yuklam, nggak boleh diinjak, nggak boleh dihinakan, nggak boleh direndahkan. Wala yukhdash wala yujrah, jangan disakiti agama kita. Banyak orang-orang nih Pak, Masya Allah, kalau kamu mau kerja sama saya, potong jenggot. Banyak enggak? Wallah banyak. Apa kata Hudzaifah? Khalitil kafir, boleh kau mau bermuamalah sama orang kafir, tapi apa? Wadinaka la taklimannahu, jangan rendahkan agama engkau. Punya martabat, punya kekuatan. Kalau engkau ada, Masya Allah, ikhwan kita Prabu kerja di Jakarta, ini cerita. Tiba-tiba antum tahu, ada omongan bosnya. Omongannya gini, saya ini gaji fulan itu bukan untuk sholat, untuk kerja. Ngapain dia sholat terus? Dari Prabu ke Jakarta mau kerja cari maisha. Habis dengar itu Pak, langsung dia ngomong ke bosnya, langsung mau pulang ke Prabu. Balik sekarang di sini. Itu kejadian itu Pak. Itu kita orang beriman harusnya. Boleh bermuamalah sama orang kafir, boleh. Antum bekerja sama orang kafir, boleh. Khalitil kafir, silahkan. Tapi apa? Dinaka la taklimannahu. Jangan ada tawar-menawar dalam urusan apa? Agama. Oh, kita bekerja, tapi kapan azan? Nggak boleh, tunggu dulu. Nanti sholatnya nanti. Pulang kita, nggak usah kerja di situ. Kenapa? Karena kita dengan mengiyakan apa kata dia, kita rendahkan apa? Agama. Makanya disebutkan di sini oleh Syekh Umar Al-Muqbil, anna ba'dhan nas, ada sebagian manusia, idza khalatal fusaq, kalau dia ini bermuamalah, bercampur dengan orang-orang fasik, apalagi orang kafir, fasiknya aja, nggak usah orang kafir, orang apa? Fasik, muslim tapi fasik, nggak memikirkan agama, nggak menghormati agama, merendahkan agama, itu banyak sekali. Tanazala an ba'di mabadihi, dia mulai toleransi atau mulai turun dari standar agama dia. Diturunkan standar agama dia. Yang dulunya dia ini tepat waktu sholat, diturunkan sama dia. Yang awalnya dia punya toleransi, istilah yang punya kuat agama, akhirnya udahlah anak ini toleransi. Toleransi apanya? Nggak bisa Pak kita seperti itu. Itu bukan toleransi, tapi kita rendahkan agama. Masa toleransi kita telat sholatnya untuk apa? Mengejar dunia. Itu bukan toleransi, itu merendahkan agama. Awistahya min idhari sya'airihi. Masya Allah. Atau kalau seandainya seseorang bekerja sama dengan orang kafir, fusak aja orang fasik, apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Istahya min idhari sya'airihi. Dia malu untuk menampakkan apa? Syiar Islam. Bertemu sama bosnya, aduh ndak enak nih jenggot nih nampak nih. Apalah kata bosnya nanti, dipotong sama dia. Muslimah, syufa muslimah, ada wartawan atau peliput berita yang meliput berita, itu cadar tuh nggak mau dilepas sama dia. Kenapa? Karena dia muslimah dan dia jaga itu penampilan. Nggak ada istilahnya mentang-mentang dia ini sama bosnya siapa dan sebagainya. Takut dia. Nasallallahu salamatan afiyah. Syuf, nggak bisa. Makanya disebutkan silahkan bermuamalah, tapi pertahankan mabadi. Mabadi itu prinsip-prinsip seorang muslim. Kita ini muslim, bisa kita pertahankan. Apa kata beliau, Masya Allah, wa ma ahwajal ikhwah, dan betapa butuhnya seorang ikhwah alladzina yusafiruna ila biladil kufur, yang mereka ini banyak berangkat ke negara-negara kafir. Tujuannya li'ilaj, untuk penyembuhan, au tijarah, atau untuk berniaga jual beli. An yastahdiru hadal makna, untuk berfikir berkali-kali tentang makna yang diucapkan oleh Hudzaifah, karena dia bakal ketemu banyak orang kafir. Wa an yatadzakkaru qaulahu ta'ala,
Dan dia harus ingat firman Allah. Syuf Pak, peringatan kita jangan merendahkan agama kita dan jangan nampak rendah di hadapan orang kafir. Itu bukan wasiatnya Hudzaifah aslinya. Wasiat siapa? Allah. Di hadapan orang kafir apa kata Allah? Wala tahinu. Jangan kalian merendahkan diri untuk orang kafir. Nggak bisa Pak. Izzah ya akhi, izzah. Wala tahzanu. Jangan merasa sedih di hadapan mereka. Wa antumul a'laun. Kalian tuh statusnya lebih apa? Tinggi. Lihat dunia mereka kayak kita ciut. Wala tahinu. Jangan rendahkan. Wa antumul a'laun kata Allah. Kalian tuh lebih tinggi in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman kepada siapa? Allah. Pertahankan iman. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman, kita perlu tahu hadir makna di situ. Kalau enggak Pak, wallahi susah. Karena gini ya, kenapa Syekh Umar Al-Mukbil ngomong seperti itu, orang berangkat ke luar negeri? Karena kita merasakan, Ana udah sampaikan kemarin, kita pakai jubah di Eropa, kena apa? Ludahin Pak. Ana enggak pernah diludahin di negara kita. Walaupun mereka ngomong kita sekeras-keras yang ngomong teriak Wahabi, dasar Wahabi, enggak pernah diludahi. Negara kafir Pak, kena anak tuh di muka. Itu terjadi tuh di Swedia. Tiba-tiba kita malu, takut dicela, tahan aja, pakailah. Apa masalah? Ana masih ingat di Berlin waktu itu, di Berlin. Ana lihat kami kumpul sama ikhwan-ikhwan pengajian. Jarak agak jauh lagi, itu ada kumpulan akhwat. Ana rasa mungkin mahasiswi sana. Tapi muslimah, pakai jilbab. Ada tukang pel nih. Ana lihat dari ujung, gak ada disentuh kaki orang. Tapi kaki kami berpeci, berjubah. Pak, kaki itu dipel, cetak. Pindah kami, ditempel lagi. Allahu Akbar, itu Pak, galil adab itu. Ana tengokin aja, terus jalan dia. Gak ada masalah diganggu orang. Nyampe yang akhwat tadi berjilbab Pak, pakai hijab dia, digitukan sama perempuan lagi. Anak tuh rasanya mau dengki, betul-betul benci kan kayak gitu. Cuman kita ini berkunjung ke negara orang. Kapan masalah kena kita? Udah cuman diam aja. Itu kondisi Pak, makanya jangan ngomong umat Islam rasis. Yang rasis itu orang apa? Barat. Datang mereka ke Qatar kemarin Piala Dunia. Ada nggak yang digitukan? Wallahi nggak ada. Kita ke negara mereka habis Pak. Anak ini bicara anak pribadi, apalagi masyayikh yang datang ke negara mereka, banyak udah cerita Pak tentang kasus seperti itu. Pelecehan yang terjadi dilecehkan oleh orang-orang kafir terhadap umat Islam. Itu banyak cerita itu. Apa kata Allah? Wala tahinu. Gara-gara itu kita lepaskan syiar Islam, nggak mau lagi pakai jubah, nggak mau lagi pakai peci, nggak mau nampakkan apa? Syiar apa? Lihya, jenggot, malu dan sebagainya. La wa antumul a'laun. Kalian lebih apa? Lebih tinggi. Makanya kita harus nampakkan itu. Jangan sampai sama orang dan sebagainya, sama orang fasik malu dibilang ini dan sebagainya. La, syiar. Tunjukkan. Itu disebutkan oleh Hudzaifah. Antum tahu? Ada orang India. Kalau antum buka Google, namanya Mahatma. Ana nggak tahu ini. Ana cari ngecek di Google Mahatma Gandhi atau siapa. Nanti antum cek. Itu orang Hindu, Pak. Yang dia ini disebutkan kena tawanan di Inggris sana. Antum nanti cek di Google. Dia nggak mau lepas pakaian Hindu dia. Jadi antum tahu pakaian Hindu ya? Itu tetap dipakai. Kalau dilepas bebas dia. Itu orang Hindu. Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Rafadat takhalli 'anil libas at-taqlidi alladhi yarmuzu liman kana yunadilu idafi anhum. Dia nggak mau buka pakaian dia, pakaian Hindu dia, karena dia tahu orang pakai pakaian itu ya orang Hindu, nggak mau dibuka sama dia. Kenapa? Karena dia bela agama dia. Padahal kalau dia buka lepas dia nih, ini Mahatma, antum cek lah nanti. Wahum kufarun wataniyun. Padahal dia ini orang kafir watani, penyembah patung. Kita Muslim penyembah Allah. Dia kafir watani, penyembah patung. Fal muslim aula wa ahra bi an yakuna mu'tazzan bi hawiyatihi. Maka orang muslim harusnya itu lebih berbangga, merasa izzah, merasa kuat dengan apa? Dengan syiar dia lah, dengan penampilan dia. Itu yang disebutkan oleh Syekh Umar Al-Mukbil. Itu orang-orang kafir aja bisa loh Pak untuk jaga seperti itu. Kita kok apa? Rasa malu.
Masya Allah. Apa kata beliau? Qad yu'darul muslim bitarki lubsi ma yajlibu ilaihi muskilatin amniyah wa nahwiha idza kana fi biladil kufr. Tapi terkadang seorang muslim diperbolehkan dia untuk meninggalkan pakaian-pakaian khas orang-orang Timur Tengah ketika datang ke barat karena takut keamanan. Itu boleh silahkan. Tapi Masya Allah, beliau mengatakan laqad athbatatit tajarub wal akhbar. Media-media itu sudah menyebarkan dan sudah terjadi berkali-kali fakta yang terjadi apa? Annas, bahwasanya manusia yahtarimuna alladhi yuhafid ala mabadihi. Orang itu akan menghormati yang dia menghormati prinsip hidup dia. Jadi kita pertahankan jenggot, nanti lama-kelamaan mereka akan menghormati kita. Itu apa kata beliau? Fakta yang terjadi. Makanya kalau antum tahu masyayikh itu Pak, banyak yang dakwahnya ke sana. Ada yang ke Rusia. Ada salah satu syekh ke Rusia, Masya Allah, jenggotan, pakai gutra, asli Saudi. Tapi Pak dihormatin, awalnya aja dihinakan. Sekarang dihormatin. Kenapa? Karena sudah banyak. Mau di negara manapun, kita kalau seandainya kita pertahankan mabadi kita, prinsip kita, mereka akan hormat sama kita. Wa in ikhtalafa ma'ahum, walaupun kita tuh berbeda pandangan dengan dia, tapi mereka akan tahu, oh ini orang nggak bisa disenggol nih. Dia kuat apa? Mabadi dia. Wa yamkutuna man yatanazal wa yuqalliduhum. Justru mereka ini akan menghinakan orang-orang yang menghinakan prinsip hidup mereka sendiri. Gampang dipijak, gampang dipijak sama orang. Akhirnya sudah ngikut aja. Tapi itulah yang perlu kita perhatikan. Makanya Pak, ingat kata Hudzaifah bin Al-Yaman, boleh silakan kita bermuamalah sama orang kafir, wa dinaka la taklimannahu. Tapi ingat, agama kita jangan diapain? Jangan diganggu gugat, jangan dihinakan. Disebutkan Masya Allah, kata beliau, ini tentang pebisnis besar Pak, orang Arab. Wa yu'jibuni fi hadzal maqam. Ada kasus besar yang membuat saya takjub dalam kasus ini. Dzikru qissatin li ahli tujar al-kibar fi biladina. Ada salah seorang pebisnis besar, bisnismen besar di negara kita, negara Arab. Sami'tuha minhu, kata beliau. Aku langsung dengar kasus ini dari dia. Jadi Syekh Umar Al-Muqbil langsung dengar dari orang bisnismen tadi. Tapi agamanya kuat, Pak. Haitsu safara li Britania. Beliau berangkat safar ke Inggris. Britania itu Inggris. Wa kana min dimni barnamijihi ziyaratu mudiri akbar bank fi Britania. Termasuk program yang beliau hendak laksanakan di Inggris sana itu jumpa dengan pengelola besarnya bank paling besar di Inggris. Pengelola yang paling tinggi dari bank terbesar di Inggris. Ini ada mau perjumpaan. Dan bahkan ini kata beliau wa huwa min akbar bunukil alam. Itu bank termasuk bank paling besar. Tapi nggak tahu kenapa beliau nggak sebutkan banknya, karena takutnya promosi riba. Hati-hati sama riba. Makanya beliau nggak sebutkan ini. Beliau cuma sebutkan wa huwa min akbar bunukil alam. Bank paling besar sekarang di dunia termasuk bank itu. Ini mau dijumpain nih. Fada'ahul mudir li ta'amil ghada fawafaq. Akhirnya diajak makan siang. Ini bisnismen dari Arab ini setuju. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Isyaratu alaih. Beliau buat syarat. Pertama, alla yakuna 'alal ma'idah khamrun. Jangan sekali-kali letakkan di atas meja ada khamr. Buang khamr, jangan dihidangkan. Nanti gimana kalau ada orang lain dan sebagainya? Jangan. Kalau enggak saya enggak mau. Wallah izzah. Yang kedua, walahmu khinzir. Enggak boleh ada daging apa? Babi. Jadi Pak, perkumpulan itu kan banyak orang. Termasuk orang Arab tadi, bisnismen Arab tadi. Kalau seandainya ada laham khinzir, ada daging babi, batal kita. Saya enggak mau jumpa sama kalian. Akhirnya apa? Jumpa dan setuju. Sampai enggak boleh ada ikhtilat. Enggak boleh ada wanita di kita. Wallah ini ajib sekali Pak. Fawafaqal mudir, pengelola besarnya itu setuju. Terjadilah. Kenapa Pak?
Makanya kita perlu tahu sekarang, Masya Allah Tabaraka Rahman, kalau kita nggak mau dipijak, itu mereka akan menghormati kita. Antum tahu sekarang, kalau kita belajar, kalau kita tahu sejarah singkat aja apa yang terjadi di Timur Tengah, itu bagaimana Amerika itu tunduk sama negara-negara apa? Teluk, Khalij, Emirat, Qatar, Bahrain, Saudinya, itu negara-negara kaya Pak, itu nggak sembarangan itu. Sampai pernah ada ancaman kami nggak bakal ngirimkan senjata ke Saudi. Apa kata Saudi? Nggak apa-apa. Stop, nggak usah kirim senjata. Kami akan stop juga minyak bumi. Dikirim lagi Pak. Untuk bantuan Saudi ngirim ke Suriah sana. Dikirim lagi. Diancam-ancam lah. Nggak ada efeknya sama orang Arab. Makanya Pak, itu kalau mereka jaga solatnya, jaga agamanya, wa dinaka la taklimannahu. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau kita udah nggak menjaga agama, biasanya kita akan dipijak sama orang-orang fasik, apalagi orang kafir. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Nasihat berikutnya. Disebutkan Pak di sini, annahu qila lahu, Hudzaifah bin Al-Yaman ditanya tentang sebuah perkara. Apa pertanyaannya? Man mayyitul ahya? Wahai Hudzaifah, siapa yang dimaksudkan dengan orang hidup tapi mati? Orang mati tapi hidup. Gampangnya bahasa kita, kata Ustaz Akhiruddin kemarin apa? Buntang benyawo. Man mayyitul ahya? Siapa orang yang mati tapi hidup? Tapi mati dia ini. Faqala man ya'rifil ma'rufa biqalbihi. Orang yang tidak mengakui kebaikan dengan hati dia. Ada kebaikan, dia nggak katakan itu baik. Ini mayyitul ahya, ini orang mati tapi hidup. Wa yunkir al munkar biqalbi, dan dia tidak mengingkari kemungkaran dengan apa? Hati dia. Ada kemungkaran di depan dia, diam aja. Itu mati tapi hidup. Kalau hidup, dia betul-betul hidup, pasti dia akan mengingkari. Tapi nggak diingkari berarti mati, tapi bernyawa. Kata Ustaz kita, ada nyawanya tapi mati aslinya. Itulah yang disebutkan orang mati tapi hidup. Oh, bahaya nih Pak, gak sembarangan kita. Makanya disebutkan annal hayatal haqqah, kehidupan yang hakiki, bukan kehidupan badan, bukan itu Pak. Kehidupan yang hakiki, orang dibilang hidup, itu hayatul qalb. Kapan hatinya itu hidup, itu dia hidup. Tapi hidup badan dia, tapi hati dia kayak mati dia itu. Apa alasannya? Karena kehidupan badan itu juga dirasakan oleh hewan. Apa bedanya kita sama hewan? Sapi hidup, tapi nggak ada hati nurani, dia nggak tahu apa-apa lah, nggak ada akal. Makanya kalau kita dibilang kehidupan badan, kehidupan jasad, itu disebutkan kehidupan. Loh, apa beda kita sama hewan? Sama aja, nggak ada bedanya. Sampai disebutkan oleh ulama salaf zaman dahulu, laulal ilm la saran nas mithlal bahaim. Kalau bukan karena ilmu yang bermanfaat, kapan kebenaran dia ajak, kapan kemungkaran dia larang, kalau bukan karena ilmu yang bermanfaat, apa kata beliau? La saran nas mithlal bahaim. Orang-orang itu tidak ada bedanya dengan bahaim. Apa bahaim? Hewan ternak. Nggak ada beda dengan sapi, nggak ada bedanya dengan kambing, samalah statusnya. Makanya yang bedakan kita dari bahaim, hewan ternak, itu apa? Ilmu. Dan ilmu bermanfaat, itu akan bermanfaat untuk hati kita. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu alam bissawab. Baik. Perhatikan Pak di sini. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadisnya Hudzaifah, ucapannya Hudzaifah itu didukung oleh hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul kita Muhammad sallam? Ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi, ba'athahu Allahu fi ummatin qabli, ketika Allah utus dia kepada sebuah umat sebelum saya, illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab, kecuali pasti ada yang nolong dan ada kawan sahabatnya untuk nabi tersebut. Sebagaimana Nabi Isa, ada nggak hawariyunnya? Ada hawarinya.
Itu zaman dulu. Ya'khuduna bi sunnatihi. Yang mereka itu ngambil sunnahnya Nabi tadi. Perbuatan Nabi tadi dikerjakan terus. Ucapannya didengar. Wa yaqtaduna bi amrihi. Dan kapan Nabi memerintahkan diikuti sama umatnya, hawarinya, sama ashab dia. Tapi ingat, tsumma innaha takhlufu min ba'dihim khaluf. Tapi nanti ada generasi setelah mereka. Mereka udah meninggal, datang generasi. Yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan, tapi mereka enggak kerjakan. Terjadi Pak sekarang banyak khutaba mengatakan tapi enggak mengerjakan. Sebaliknya, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka berbuat yang Nabi enggak perintahkan. Perbuatan apa namanya? Bid'ah. Nabi enggak perintahkan, tapi dikerjakan. Ini akan ada terus seperti itu. Kata beliau SAW. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang melawan orang-orang tersebut dengan tangannya, ingat kalau mengingkari kemungkaran dengan tangan itu khusus untuk ulatul umur, untuk pemerintah. Fahuwa mu'min, maka dia orang beriman, masih kategori beriman. Waman jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengingkari mereka dengan apa? Lisannya, fahuwa mu'min. Dakwah, ingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, termasuk masih beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang dia itu melawan kemungkaran tadi dengan hati dia minimal, fahuwa mu'min, masih dikatakan beriman. Tapi yang paling terakhir, walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Tapi selain itu enggak lagi disebutkan ada iman. Walaupun sebesar biji khardal, kecil nggak ada iman. Maksudnya Pak, antum tahu sekarang banyak orang mengatakan ya sudahlah semua agama sama, terserah orang mau kemana-mana, terserah dia mau minum khamar, terserah dia mau zina, terserah dia mau main musik, terserah dia mau itu jungkir balik pun ya terserah. Antum tahu kasus itu? Yang penting kan semua agama itu macam ban roda. Antum tahu roda itu kan Pak? Ya semua akan berpusat kepada hal yang sama. Nanti ada yang dari ujung sana ke tengah, ujung sini ke tengah, ini ke sini, sama tujuannya. Sampai buat logika seperti itu. Ini mulai muncul banyak kemungkaran yang mereka nggak mau mengingkari kemungkaran. Nah itu kata Hudzaifah, kalau kasusnya seperti itu, itulah orang mati tapi hidup, nggak mau mengingkari kemungkaran. Makanya Masya Allah tabarak rahman, ana pun sering ingatkan untuk santri, untuk siapa, kalau ada orang buang sampah sembarangan ingatkan, kalau ada kemungkaran ingatkan, kalau ada apa ingatkan. Kalau mereka nggak ingatkan Pak padahal tahu, juga kami hukum sama hal setimpal seperti itu. Akhirnya lingkungan tuh bagus, terbentuk lingkungan itu. Tapi kalau udahlah urusan dia asli Pak rusak. Kenapa? Orang itu akan lebih cepat meniru keburukan dibandingkan meniru kebaikan. Ada santri sholat malam rajin 11 rakaat, ditengok sama orang, oh ya udah sih. Tapi kapan santri rusak Pak? Anda ambil contoh, bawa HP semisal, naudzubillah, ada yang bawa HP semisal contoh. Itu Pak kapan dibawa? Ngumpul, lihat apa? Nanti sini lihat apa? Itu banyak akhirnya nggak Pak? Meniru. Dari rumah dibawa ke pondok, kasus main game. Cuman cerita, berdua cerita. Kamu main apa? Main ini, game ini. Yang lain dengar, akan apa? Nimbrung. Yang sana nimbrung, ngumpul satu tempat. Itu kalau seandainya tidak mengingkari apa? Kemungkaran. Tapi dari awal coba diingatkan. Kalau ada yang ngomong gitu, kasih tahu Ustaz. Itu Pak, mereka akan ragu untuk mengerjakan sebuah hal kemungkaran karena bakal ada yang ngingkari. Terbentuk lingkungan yang apa? Yang bagus. Tapi kalau udah lingkungannya Pak dibiarkan rusak, nanti sulit. Ujung-ujung kita yang nggak mau pergi dari tempat itu. Sebagaimana disebutkan orang membunuh 100 nyawa. Udah ribet, udah gimana? Karena sulit untuk nyusunnya lagi. Makanya nyusun itu harus dari awal. Nah kita bisa mulai lagi dengan cara tingkatkan amar ma'ruf nahi munkar, terserah apapun bentuknya. Kebaikan sekecil apapun ajak. Ana tuh Pak sering ngajak santri itu sedekah walaupun cuma 1000
1000, masukkanlah, masukkan 1000 tiap hari, masukkan. Kita bisa jajan 500, ada 500, masukkan 500. Kalau enggak apa susah nanti. Mereka keluar akan bakhil, mereka keluar akan pelit, nggak mikirkan orang lain yang sulit dan sebagainya. Tapi kalau kita ingatkan, masukkan, antum biasakan, masukkan 1000 masukkan, 500 masukkan. Itu Pak nanti akan kebentuk jiwa-jiwa yang apa? Yang bagus. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kata para ulama. Wallahu alam bissawab. Baik. Mau'izah yang berikutnya tentang masalah fitnah. Ini Pak penting untuk kita ketahui. Termasuk nasihat beliau. Beliau mengatakan iyyakum wal fitan. Hati-hati kalian untuk mendekati fitnah. Sekarang kita hidup di akhir zaman. Banyak enggak fitnahnya? Wallah banyak. Hudzaifah nih Pak paling faham tentang hadis-hadis fitnah. Hudzaifah tahu betul hadis-hadis fitnah nih Pak. Fitnah ke fulan, fitnah ke alan, fitnah besar terjadi pada umat. Tahu Hudzaifah. Karena yang ngasih tahu siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di akhir zaman itu akan banyak sekali fitnah. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan oleh Hudzaifah, apapun bentuknya fitnah tersebut, apa kata beliau? Iyyakum wal fitnah, kata Hudzaifah. Jangan sekali-kali dekati fitnah. La yaskhas laha ahadun. Jangan sampai ada pun satu orang yang pengen tahu fitnah tadi, kepo, pengen tahu apa yang terjadi tentang fitnah tersebut. Jangan ada yang masuk di situ. Wallahi, kata beliau, demi Allah, akhir zaman nih kita nih, ma syakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansifu sel ad-diman. Tidaklah seseorang pengen tahu tentang fitnah yang terjadi dan dia masuk ke dalam fitnah tersebut kecuali dia akan dimakan ombak sebagaimana ombak itu memakan banyak rumah. Antum tahu tsunami? Itulah maksudnya Hudzaifah. Tsunami itu Pak kapan udah hancur semua. Gara-gara fitnah. Dekat fitnah. Makanya kalau udah ada peringatan tsunami, kita disuruh mendekat atau menjauh. Menjauh diumumkan. Kalau di Jepang sana kan udah ada itu Pak peringatan akan terjadi ini. Ya kalau kita BMKG lah ada prediksi dan sebagainya, suruh untuk apa menjauh, jangan mendekat. Baik, adzan kita lanjutkan batal adzan. Fadhal. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang masalah fitnah. Beliau mengatakan iyyakum wal fitan. Jauhilah oleh kalian apa? Fitnah. Ingat Pak, kita ini hidup di akhir zaman, fitnah tuh enggak bakal pernah putus. Wallahi enggak pernah putus. Sampai kapan? Selamanya. Makanya Umar pernah nanya kasus fitnah yang disebutkan oleh Nabi kita sallam. Umar tuh ada yang nggak paham tentang fitnah tersebut. Akhirnya Hudzaifah yang ngasih tahu. Apa kata Hudzaifah? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tidak ada masalah engkau itu terhadap fitnah. Ya udah, engkau aman dari fitnah tersebut. Kenapa kata Hudzaifah? Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqa. Karena antara engkau dengan fitnah tersebut itu ada pintu yang tertutup. Jadi kalau engkau nggak kena fitnah, ya udah engkau nggak perlu tahu. Kata siapa? Hudzaifah. Penasarannya Umar, ini tertutup, nanti bakal dibuka ayufta am yuksar. Pintu ini bakal dibuka atau bakal dihancurkan, didobrak. Apa kata Hudzaifah? Bal yuksar. Pintu itu didobrak, fitnah masuk terus nggak bisa ditutup. Terus akan ada, terus akan ada, terus akan ada. Nggak bakal bisa ditutup. Didobrak, antum tahu didobrak? Ternyata pintu itu kata disebutkan murid-muridnya, para sahabat tanya, alima Umar annahu huwal bab. Tahukah Umar bahwasanya pintu itu maksudnya siapa? Umar? Faqala na'am. Iya, Umar tahu pintu itu, pintu fitnah itu siapa? Umar tahu. Makanya Umar matinya mati normal, meninggalnya normal, wafatnya radhiyallahu taala anhu, atau meninggalnya dibunuh. Dibunuh kenapa? Didobrak Umar bin Khattab. Dan itu terbukti. Didobrak Umar bin Khattab maksudnya dibunuh, ditusuk sama siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Sejak kasus itu fitnah baru banyak sekali muncul. Fitnah Utsman ibn Affan yang jasanya untuk umat Islam besar, jihad di zaman Nabi kita Muhammad, futuhat Islamiyah, penaklukan Islam terhadap negara-negara kafir, bisa berhasil jasa besarnya siapa? Utsman. Onta dikasih oleh Utsman, dibuatkan sumur. Utsman ibn Affan hartanya habis untuk Islam. Ternyata fitnah terus muncul. Dengan kasus apa? Munculnya orang-orang Khawarij. Terjadi Pak, sampai Utsman di rumahnya, ya Allah Pak, naik ini orang-orang Khawarij masuk ke dalam rumahnya Utsman untuk bunuh siapa? Utsman. Fitnah. Ali bin Abi Thalib juga sama, mati dibunuh Abdurrahman ibn Muljam. Terus seperti itu. Apalagi zaman kita terus semakin besar fitnah itu. Sebagaimana sabda Nabi kita sallam, la ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang sebuah zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman apa? Sebelumnya. Zaman kita jauh lebih buruk, Pak. Makanya kata Hudzaifah, iyyakum wal fitan, tolong hati-hati dari fitnah. Jangan mudah untuk masuk. Makanya sering para dai, para asatidzah mengingatkan kita, sibukkan diri dengan ilmu, sibukkan diri dengan ilmu, buang semuanya, sibukkan dengan ilmu, bas itu saja.
Kalau kita terbawa balik lagi ilmu. Karena nggak bakal pernah stop. Wallahi kata beliau, kata Hudzaifah, ma syakhasa fiha ahadun illa nasafathu kama yansifu sail diman. Tidaklah seseorang masuk dalam fitnah tersebut, masuk obrolan tadi, kecuali dia akan dimakan ombak yang besar. Sebagaimana ombak-ombak itu banyak memakan korban, rumah habis, nyawa habis, dimakan sama ombak. Itulah fitnah. Dan fitnah zaman kita sekarang, Pak, kamu jilbahar. Sebagaimana ombak-ombak lautan yang nggak bakal pernah stop. Kapan sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Apa kata beliau? Syufa, yang ngerinya fitnah zaman Hudzaifah udah disebutkan, apalagi zaman kita sekarang. Innaha musybihatun mukbilah. Fitnah itu datang dalam bentuk samar, nggak jelas. Yang benar kita katakan salah, yang salah kita katakan apa? Benar. Musybihat, dia datang untuk kita tuh dalam kondisi rancu, masih samar-samar. Kita gampang memvonis orang, padahal ujung-ujungnya salah prasangka. Apa kata Hudzaifah? Ini zaman Hudzaifah, apalagi zaman kita, datang dalam kondisi musybihat, nggak tahu, kita nggak jelas. Makanya hati-hati dulu. Hatta yaqulal jahil, sampai orang jahil mengatakan, jahilnya orang yang istilahnya nggak rasikh dalam ilmu, orang ilmunya nggak banyak, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Apa kata orang jahil? Hadhihi tushbihu mukbilatan wa tatabayyan mudbiratan. Fitnah ini datang kepada kita dalam kondisi rancu dan hilang dalam kondisi jelas. Maksudnya apa, Pak? Banyak orang terjatuh dalam fitnah, setelah itu menyesal, salah vonis, salah judge. Akhirnya jelas kayak gini perkaranya. Ya Allah, kita udah salah sama fulan, salah sama Allan. Ini fitnah terus akan ada. Fitnah umat Islam. Apa kata beliau? Fa idza ra'aitumuha, kalau udah kalian nampak nih fitnah terjadi di kalian, kecil, bibit aja, masih apa? Bibit. Fa idza ra'aitumuha, bukan udah besar, Pak, masih bibit, kata beliau. Fa idza ra'aitumuha fajthimu fi buyutikum, kalian banyaklah tinggal di rumah, jangan sering-sering keluar ngobrol. Fajthimu fi buyutikum, sering-sering di rumah, jangan keluar ngobrol. Kenapa? Biasanya kemakan sama fitnah. Apa kata beliau? Wa kassiru suyufakum waqatti'u autadakum, kalian harus pecahkan pedang-pedang kalian, nggak usah mikirin orang luar sana, sibuk di rumah. Ketika fitnah itu datang, maka yang wajar, masya Allah tabaraka rahman, ulama zaman dulu mengatakan, idza ja'atil fitan, kalau udah muncul fitnah, kita dengar satu fitnah nih ke kita, masih rancu. Apa kata beliau? Fala tukhbir wala tastakhbir, engkau jangan minta kabar, jangan bertanya tentang fitnah tersebut, jangan kepo. Fala tastakhbir, kalaupun tahu, wala tukhbir, jangan kabarkan. Kenapa? Karena banyak orang rusak gara-gara minta tahu kabar sama mengabarkan, rusak. Itu kata para ulama salaf zaman dulu. Dan kita harus ada prinsip itu, Pak. Kalau seandainya kita di sebuah tempat, Pak, apalagi perkotaan, kota besar tuh, Pak, fitnahnya besar. Kalau kita nggak tahan di sebuah kota besar Jakarta, semisal fitnah harta ya ada, fitnah dunia ya banyak, fitnah ini itu, syahwat, ma'asi dan sebagainya, berarti kita harus pindah nih fitnah itu. Kalaupun kita masih di kota tersebut, Pak, ijthimu buyutakum, tetap tinggal di rumah, jangan banyak keluar. Kenapa? Di luar sana banyak fitnah. Kalau nggak ada kebutuhan, kalau saja kita memang ternyata nggak nyaman lagi, Pak, cari tempat yang fitnahnya itu rendah. Di mana? Perkampungan biasanya. Cari tempat-tempat seperti itu, yang nggak ada fitnah gampang nyebar dan sebagainya. Itu disebut oleh para ulama. Kenapa? Kalau kita di kampung malas keluar biasanya. Kalau di kota, Pak, di mana-mana pengen ke sana, pengen ke situ, pengen ke sana, pengen ke situ. Minimal pengen sering-sering ke pasar. Bukan pasar, mall. Kalau di kota, fitnah, Pak, fitnah syahwat, fitnah harta. Tapi kalau di kampung, Pak, malas kita. Apa yang diurus? Ya kebun. Apa yang diurus? Ya tanah paling. Hewan peliharaan. Nggak mikirkan fitnah orang di luar sana dan sebagainya. Itu kalau kita udah apa? Udah mengecilkan pintu fitnah untuk masuk.
Makanya kenapa? Apa kata Syekh Umar Al-Mukbil? Kenapa Hudzaifah sampai mengatakan seperti itu? Waqad adraka awailaha. Beliau tahu bibit fitnah itu, beliau udah tahu. Fitnah ini bakal jadi besar, bibitnya beliau udah tahu, udah kenal. Makanya beliau itu nggak mau keluar rumah kalau udah muncul bibit-bibit fitnah. Wa arafa madakhilaha wa makharijah, dan beliau tahu celah masuk fitnah itu dari mana, beliau tahu. Maka beliau cut langsung. Wa makharijah, dan apa jalur keluarnya, solusi itu apa dari fitnah tadi, beliau juga ada tahu. Makanya termasuk sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang di zaman fitnah selamat itu Hudzaifah. Itu selamat, Pak. Hudzaifah bin Al-Yaman itu selamat dari fitnah-fitnah besar. Padahal di zaman Nabi kita Muhammad SAW setelah beliau meninggal itu fitnah besar, Pak. Sampai Ali sama ibunda kita, istri Nabi kita Muhammad SAW, siapa? Aisyah, perang lu. Apa nama perangnya? Ma'rakatul Jamal. Perang apa? Perang onta. Itu Pak fitnah besar sekali antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Sama-sama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dulu Pak banyak berpihak sama Ali, banyak berpihak sama Muawiyah. Orang Syiah masuk di situ mencela Muawiyah. Orang-orang Syiah sampai zaman kita sekarang Pak ngambil momen itu. Orang-orang Khawarij Pak enggak, jelas siapa? Ali bin Abi Thalib. Terus seperti itu. Tapi orang selamat yang tidak mencela Ali dan tidak mencela siapa? Muawiyah. Itu di zaman sahabat Pak, fitnah udah sebesar itu. Apalagi di zaman kita. Bedanya kalau zaman Nabi SAW itu sahabat. Kalau zaman kita sekarang ya para duatnya lah. Para jamaah ikhwan-ikhwan ngajinya itu betul-betul dijaga Pak, betul-betul dijaga sebaik mungkin. Kenapa? Karena di zaman mereka pun yang bermain itu orang-orang yang dekat agama. Orang Khawarij nih Pak, jangan dikira nggak dekat agama. Orang Syiah juga sama Pak. Mereka ini dekat dengan agama mereka, tapi mereka merusak agama Islam. Khawarij juga sama. Jangan dikira nggak ada penyusup-penyusup yang masuk di situ Pak. Wallahi banyak. Itu udah terjadi di zaman dahulu. Makanya sampai bisa semua orang mencela Utsman tuh gimana ceritanya Pak? Utsman bin Affan yang dipuji oleh Nabi kita SAW bahkan dijamin masuk surga, bisa-bisa terbunuh semuanya, nggak ada yang berpihak sama Utsman, dan orang sulit untuk bela Utsman. Bisa-bisa orang Khawarij masuk loh Pak, sampai terbunuh. Berarti itu kan stabilitas negara udah hancur. Gara-gara siapa? Gara-gara orang yang dekat dengan agama. Orang Khawarij Pak dekat sama agamanya, sampai kata Nabi kita SAW tahkiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. Kalian itu akan meremehkan bacaan Quran kalian kalau dibandingkan dengan bacaan Quran mereka orang Khawarij. Orang Khawarij Pak rajin baca Qurannya, tidak seperti kita. Antum kalau mau lihat orang-orang Khawarij di Syam sana itu Pak kuat-kuat agamanya. Ngeri-ngeri. Antum tahu kasus Patek itu, Umar Patek? Tahu kan? Belajar di Pakistan tuh kan? Itu belajar di Pakistan, Pak. Antum tahu orang Pakistan? Itu banyak orang Khawarij juga. Dekat sama agama. Antum kalau melihat kondisi Pakistan secara umum, Afghanistan, truk-truknya itu, Pak, itu tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Supir truknya, Pak, pakai peci, pakai imamah. Itu supir truknya Pak, imannya kayak gitu. Maksudnya dekat sama apa? Agama. Walaupun imannya dipertanyakan, tapi sama agama dekat. Supir truk kita, belakangnya nggak jelas lah. Ada gambar ini itu. Orang Pakistan Pak, dekat Pak. Antum kalau nggak percaya atau buka Ruhi Chenet, orang Turki. Beliau masuk Pakistan, beliau tampakkan gimana kondisi orang-orang Pakistan di sana. Supir truknya semua Pak, sampai yang di atas bukitnya pun Pak pakai peci itu dijaga orang Pakistan. Tapi Khawarijnya jangan ditanya Pak, banyak lulusan orang sana yang dilemparkan ke sana, balik ke Indonesia jadi orang apa? Khawarij, rakit bom. Itu banyak Pak. Makanya kita itu fitnah itu Pak, fitnah itu. Sekarang jangan dikira Pak mereka ini mainnya nggak main face to face gitu loh. Mainnya di balik layar, Telegram. Itu Pak sempat jadi basisnya mereka Telegram. Makanya di negara kita sempat di ban waktu itu. Walhamdulillah dibuka lagi. Mereka main di situ Pak, di Telegram.
Ana bahas masalah Abu Bakar Ba'asyir. Ana bahas waktu itu Umar Patek. Ana bahas apa? Orang Khawarij tuh Pak banyak yang DM. Nyerang Pak. Tapi mereka mungkin malu-malu untuk komentar terang-terangan. Tapi di DM tuh banyak sekali. Masuk di Instagram. Jangan dikira mereka nggak main Pak, nggak ngikutin berita kita, diikutinnya itu. Dan itu bah Khawarij. Mereka main media. Main di websitenya. Sempat di ban juga sama negara kita. Milah Ibrahim. Banyak orang Khawarij Pak gara-gara baca Milah Ibrahim. Punya Abdurrahman Aman. Abdurrahman Aman itu Pak pemikirannya rusak gara-gara website juga. Abdurrahman Aman itu termasuk lulusan paling baik di Libya. Antum tahu Libya kan? Sunnah, Salafi. Karena baca website, buatlah website apa? Baru Milah Ibrahim. Akhirnya banyak orang-orang Khawarij ke sana. Itulah ngerinya Pak, fitnah. Makanya main di sosial media hati-hati juga kita. Lihat siapa kita ini jangan dikira sekarang aman nggak keluar. Pak, kita nggak keluar, syubhat itu masuk dari luar ke dalam lewat mana? Handphone. Itulah fitnah. Dan itu banyak orang yang rusak dengan fitnah itu banyak sekali. Sampai kalau orang udah rusak apa udah dimakan sama ombak hilang semuanya. Makanya disebutkan Masya Allah Hasan Al-Basri beliau mengatakan innal fitnata idza akbalat, sesungguhnya sebuah fitnah kalau udah datang arafahul alim, orang berilmu akan tahu. Dia akan mengatakan kepada pengikutnya sibukkan ilmu karena udah tahu ini fitnah nanti. Tapi wa idza adbarat, kalau seandainya fitnah udah selesai, arafaha kullu jahil, setiap orang jahil akan tahu, sadar, ya Allah salah kita ini. Ini kata Al Hasan Al-Basri, salah sangka. Orang alim udah tahu, jangan nanti dulu, jangan masuk di situ. Sibukkan sama ilmu. Tapi kalau udah selesai, semua orang jahil akan sadar, oh salah kita langkah kita. Antum tahu penggulingan presiden dari zaman ke zaman, nggak usah negara luar, negara kita Indonesia lah. Ada nggak penyesalan? Dulu pas fitnah datang, Masya Allah, diingatkan jangan dilengserkan, tutup mahasiswa tuh lengserkan. Apa yang terjadi? Piye? Enak zamanku toh? Siapa? Bapak kita Soeharto lah. Orang alim tahu, jangan dilengserkan, jangan digeser. Kalau udah selesai fitnah itu Pak, orang jahil, ya Allah nyesel salah langkah kita. Diganti sama Habibie, taulah Habibie. Enggak, ya Allah Pak, bertahan berapa lama Habibie? Akhirnya berangkat ke Jerman, dikasih kewarganegaraan Jerman, tinggal di Aachen. Diakui di sana, di negara kita Pak, dibuang nggak dianggap. Sekarang aja dianggap akhir-akhir. Pas dulu jadi presiden Pak, dilengserkan lagi. Naik siapa? Gus Dur naik dilengserkan, video masih ada Pak, cuman pakai apa celana boxer, pakai kaos. Ya Allah, presiden digitukan Pak. Ya Allah, nasallallahu salamatal afiyah. Ini terakhir Jokowi mau digituin juga. Mau sampai kapan kita? Orang jahil itu kan sadar, ya Allah ternyata jasa mereka tuh besar. Kita salah langkah, main geser. Itu biasanya dari zaman ke zaman, itu memang sifat orang Khawarij. Fitnah Pak, fitnah. Antum tahu yang lengserkan itu, yang demo itu anak muda atau orang tua? Anak muda mahasiswa. Makanya disebutkan oleh hadis Nabi kita SAW, Khawarij sifatnya apa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan sufaha ahlam. Orang jahil sufaha ahlam, masih muda dia. Masih muda tapi jahil. Hikmahnya itu enggak ada, sikap bijak itu enggak ada. Bakar halte, bakar ban, kerusakan banyak dan sebagainya. Fitnah Pak, disebarkan dari sosial media, Instagram ke Instagram, sampai dihinakan nama presiden kita dan sebagainya. Itu terjadi Pak karena media, Facebook. Banyak sekali waktu itu Facebook mau lengserkan Jokowi dan sebagainya. Alhamdulillah nggak lengser. Itu di negara kita masih udah berapa kali kejadian lengserkan.
Oh itu, antum tahu kasus Soekarno dulu di Bandung? Ada loh videonya yang di Stadion Bandung itu, yang dituduh kasus yang ada sayap kanan sama sayap kiri. Nah Soekarno, jasa itu besar. Cuman apa kata anak-anak mudanya? Lengserkan jabah Soekarno, lengserkan Soekarno. Nggak dipercaya lagi sama rakyat. Habis Pak. Sampai akhirnya muncul apa? Super Semar. Akhirnya dialihkan kepada Soeharto. Stabilitas negara habis gara-gara fitnah. Mau sampai kapan kita terus kayak gitu, terulang. Dan itu bahaya Pak. Makanya tapi kalau kata para ulama, ra'il ulama ar-rasikhin as-sadiqin, tapi kalau pendapatnya para ulama yang dalam urusan ilmu, dia akan tahu, sabar. Makanya Nabi ingatkan, isma' wa ati', dengar taati pemerintah. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, walaupun dia ini apa? Menggal kepala engkau dan ngambil harta engkau. Udah taati aja, selama kita bisa taati. Jangan memberontak, ngajak orang apa berontak, rusak Pak. Sekarang media untuk memberontak tempatnya di mana? Masjid. Itu terjadi loh Pak, masjid. Nasallallahu alaihi afiyah. Masjid untuk ibadah dijadikan untuk kampanye sekarang. Masjid untuk ibadah dijadikan untuk lengserkan presiden. Paling baru lagi, masjid untuk ibadah dijadikan untuk nonton Thailand Indonesia. Terjadi Pak. Udah fitnah sekarang, semua fitnah udah gak tahu lagi Pak. Terus gimana solusinya? Jauhi dari fitnah tadi. Jauhi. Jangan sampai masuk ke kita. Kalau udah masuk Pak, sulit kita untuk keluar dari fitnah tadi. Sulit kita untuk narik pola pikir yang udah kita bentuk dari awal. Itu kata para ulama. Makanya apa kata beliau? Syuf Pak, nasihat beliau Syekh Umar Al-Muqbil dalam fitnah, tarkul kalami fil fitnah. Jangan ngomong ketika ada fitnah. Tarkul kalam, tinggalkan batta, 100%. Kalau ada yang nanya, ana ndak tahu, Allah alam. Ada yang nanya lagi, afwan, ana ndak tahu, Allah alam. Ada yang nanya lagi, ana ndak tahu, bukan urusan ana. Apa kata beliau? Illa lil kibar alladzina yudrikunal ma'alat wal awakib. Antum serahkan sama orang-orang kibar, orang yang banyak ilmunya, yang faham Al-Quran dan Sunnah. Nanti biarkan dia ngasih apa? Ngasih solusi. Biasanya ulama kibar itu akan ngasih solusi apa? Sibukkan diri dengan apa? Ilmu. Biasanya seperti itu Pak. Dan itu kita akan aman dari fitnah. Ingat, ini wasiat dari siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana beliau menguasai banyak apa? Hadis-hadis tentang fitnah di zaman dahulu sampai zaman kita sekarang. Wallahu alam bisawab. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang nasihat mawaidh Hudzaifah bin Al-Yaman yang kedua insyaallah. Maksudnya yang jilid yang kedua. Ini ada 2 jilid disebutkan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dosa jariah dapat diampuni? Nah, dosa dapat diampuni semuanya, hatta yang jariah kapan Allah kehendaki. Kecuali dosa apa? Syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan semua dosa, tapi Allah enggak mengampunkan dosa apa? Syirik. La yaghfiru ay yushraka bihi. Allah enggak mengampunkan dosa syirik. Tapi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain. Hatta dosa jariah. Dia dulu mengajarkan orang untuk main judi. Sampai orang jadi ahli judi. Ahli apa? Main judi. Dia dulu mengajarkan orang main dadu. Antum tahu main dadu? Main dadu ini Pak dosa besar loh. Antum tahu anak kecil main ular tangga ya kan? Main ular tangga tap, main dadu tap, main dia. Monopoli. Yang dulu main monopoli ada nggak dadunya? Ada. Dosa besar itu Pak. Man la'iba binar, kata Nabi kita SAW. Barang siapa yang main dadu, hati-hati Pak. Faka'annama sabba yadahu fi lahmil khinzir. Maka seakan-akan dia masukkan, celupkan tangannya ke daging babi. Main apa? Main dadu. Janganlah main dadu. Ada Khalid beli mainan gratis, dapat apa? Ular tangga. Ada dadunya.
Ular tangganya disobek, sap sama uminya. Sap, lu umi kok dirobek? Nggak boleh main dadu. Nggak boleh Pak diajarkan. Main monopoli juga sama. Sebelumnya keluarlah sekali dibawa main monopoli keluar. Pas keluar jumpa Ishak anak Ustaz Habib. Khalid, nggak boleh, judi itu katanya. Anak Ustaz masih kecil dia tahu. Khalid nggak boleh judi itu. Ada nggak tahu kasus itu dapat hadiah itu dia sama Umi sab dirobek, nggak boleh. Mainan fitnah. Itu bahaya. Jadi Allah mengampunkan semua dosa, mau main judi, mau apa, zina, minum khamr, semua Allah ampunkan kecuali dosa apa? Syirik. Janganlah. Alhamdulillah alam bisawab. Taib, main dadu online. Ada itu kan main apa? Yang online itu dosa besar enggak? Dosa besar. Jangan dikira enggak dosa besar. Dosa apa? Besar. Main judi online dia. Main judi online. Dosa besar enggak? Dosa besar. Judi offline online itu sama semua. Itu apa? Harus kita hindarkan. Kalau enggak Pak, bahaya anak-anak kita sekarang Pak. Itu banyak anak-anak rusak pikirannya gara-gara apa? Game yang dibuat sama orang kafir. Itu bahaya. Sampai Syekh Utsman Al-Khamis itu ditanya, ada satu game. Apa? Game Roblox. Game apa? Ya, Roblox ya. Ada game Roblox tak apa gitu Pak, jadi bangun rumah, bangun apa dan sebagainya, kata Syekh Utsman Al-Khamis. Ini tanya, sampai nanti dipasang ada pasangannya. Ya gitu ya. Beliau tanya, ada pasangannya online. Laki-laki perempuan pasangannya apa? Online. Apa hukumnya? Haram. Jangan kasih anak-anak main itu. Apa Roblox tak apa, lupa. Antum cek aja nanti. Antum cari apa, enggak tahu itu. Itu baru-baru viral itu katanya game itu. Itu hukumnya apa? Haram. Ular tangga online enggak boleh. Jangan main ular tangga online. Apa dan sebagainya, enggak boleh. Tapi kalau diampunkan enggak dosanya? Kapan Allah kehendaki diampunkan. Tapi kapan Allah enggak berkehendak, Allah adab. Allah apa? Allah adab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz afwan, seringkali anak berbuat dosa secara diam-diam dan terang-terangan. Padahal anak sudah tahu ilmunya, tapi karena fitnah sering membuat anak tergoda. Kalau hukum karena Allah menutup aib saya. Kalau bukan karena Allah menutup aib saya, mungkin orang-orang tidak mau mendekati saya. Apakah Allah menerima taubat saya setelah saya berdosa, lalu bertobat lagi, tergoda lagi, lalu bertobat lagi? Tolong nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Taib. Selama dosa itu enggak dikerjakan terang-terangan, insya Allah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku dosa-dosa diampunkan kecuali dosa-dosa yang terang-terangan. Ngajak orang, ana nih habis main judi semalam, alhamdulillah menang. Ya Allah, menang alhamdulillah katanya. Habis main apa? Judi, alhamdulillah menang. Bangga pula dia. Kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Setiap umatku diampunkan kecuali yang terang-terangan. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang terang-terangan? Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang berbuat dosa, waqad bata yasruhu rabbuhu. Di malam hari Allah tutup aib dia. Di pagi hari dia yang buka sendiri. Dia ngomong, ana nih habis main ini judi dan sebagainya. Makanya dosa masa lalu kalau mau dicurhatkan jangan sebut nama ana. Ustaz, ana dulu ini gini. Jangan. Ngomongnya apa? Ikhwan. Ada ikhwan Ustaz, gini. Walaupun tafsil, walaupun secara perinci, Ustaznya kan ngomong, kok antum tahu kali? Pelakunya nih. Ustaznya jangan kayak gitu. Udah tahu perinci, dia minta fatwa, jangan kepo pula. Kadang-kadang ikhwan nih, ada orang ikhwan curhat ke ikhwan, ngomong, kok antum tahu kali? Biarkan dia cerita, antum kasih solusi. Nggak bisa Pak kita ini sampai membuka celah dia tuh ngomong, dia yang berbuat, itu nggak boleh. Tutup serapat-rapatnya. Sekarang kan kita nggak tahu. Ya udah ikhwan lain lah. Apa urusan kita? Nah kalau udah seperti itu Pak, itu boleh. Tapi sebut nama ada ikhwan, jangan sebut ana. Takutnya Pak, ada Ustaz Firanda ngomong cerita, ada ikhwan cerita ke ana, Ustaz, ana dulu ini masya Allah, ana tuh orang yang nakal gini, tapi ana orang yang ganteng, orang tuh banyak seneng sama ana.
Setiap anak godain akhwat pasti mau semua sama anak. Sampai zina kata dia. Ini beranda cerita ini. Antum jangan ngomong itulah. Tutup aib antum. Kalau antum mau cari solusi, tanyakan dengan cerita apa? Ada ikhwan. Karena Pak banyak orang awam dulu pendosa banyak Pak. Beda lah tipikal anak pondok Pak, ya lingkungan udah bagus. Itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu keutamaan Allah yang Allah kasih untuk Allah yang mau. Tapi kalau orang awam Pak, jangankan kuliahnya, SMP-nya aja udah banyak nggak bener, SMA-nya apalagi kuliah. Ada Pak kasus di satu kota, Universitas Islam ada di satu kota. Ana tahu kasus itu. Ana dapat kawan Ana di STDI di Jember. Dia kuliah di dua tempat, dua kampus dia kuliah. Di kampus umum tapi Islam. Tahu lah antum lah, Universitas Islam. Kasus baru-baru terjadi ketika itu dia cerita, ada salah seorang wanita bunuh anaknya di kamar mandi, lahiran di kamar mandi. Lahir anaknya selamat, dihantukkan kepala anak ke dinding biar mati. Bayangin antum. Pertama dosa zina, kedua dosa bunuh anak sendiri. Bayangin. Hilangnya gimana maksiat itu Pak, nutup akal sehatnya Pak. Orang kapan lahiran, dapat anak, dijaga betul-betul dijaga. Ini bisa-bisa dapat anak malah dibunuh, itu setan Pak. Maksiat. Kalau udah kasus kayak itu tuh berat. Makanya kalau orang awam ya wajar, bukan wajar maksudnya, itu sering terjadi sama mereka kasus jahiliyah. Nah kalau mau curhatkan sama ustadz, antum tuh masih ragu, jangan ngomong ana, tapi ngomong apa? Ada ikhwan. Kita memang fokus untuk nyari solusi. Apa solusinya Ustaz kalau kasus kayak gitu? Solusinya gini. Udah. Makanya curhatnya juga sama ikhwan, jangan sama ikhwan, sama ustadz. Ustadznya nggak bakal kepo, dia cuma ngasih solusi aja. Tapi kalau antum mau curhat sama ikhwan, sering sekali kepo dan nggak jaga amanah. Itu banyak. Nah, nasallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap mayit yang meninggal dunia sedangkan kita tahu bahwa dia pelaku dosa besar? Apakah kita tetap ikut mensolatkan dia ataukah tidak perlu? Taib, antum mau solatkan dia untuk nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena dia masih muslim. Yang nggak boleh itu kapan orang kafir disolatkan. Kenapa? Allah berfirman, la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la takum ala qabrihi. Jangan engkau solati orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran dia selama-lamanya. Wala takum ala qabri. Engkau juga tegak di kuburan, enggak boleh. Enggak boleh. Bersedih kematian dia itu enggak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masih muslim, boleh. Tapi harusnya bagi orang tokoh Islam jangan ikut sholat. Kenapa? Takutnya nanti ada satu hal, oh ustadz itu aja sholat untuk itu. Jadi akhirnya melegalkan dosa yang dikerjakan si mayit. Oh insya Allah nggak apa-apa lah ustadznya juga ini. Kecuali ustadznya jelaskan, itu nggak ada masalah sama sekali. Takutnya ada macam kayak pembolehan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu nggak mau sholatkan satu jenazah yang memiliki apa? Hutang. Nabi nggak mau. Apa kata Nabi kita SAW? Ka'anna ala sahibikum daina. Ini kayaknya kawan kalian ini ada hutang nih. Betul enggak? Naam ya Rasulullah alaihi dinaran. Iya ya Rasulullah, dia ini punya hutang 2 dinar. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum. Kalian yang sholat, aku nggak mau sholat. Padahal boleh nggak sholat orang mensolati jenazah yang memiliki hutang? Boleh nggak? Wallah boleh. Nabi aja meninggal ada hutang. Cuman nih sahabat itu sering berhutang. Makanya sampai Nabi tahu, sampai meninggal Nabi tanya, betul nggak ada hutangnya? Betul. Karena gampang-gampangan dalam urusan apa? Hutang. Nanti takutnya orang akan ngikuti nih generasi setelahnya. Akan ngikuti, udah gampang aja hutang nggak apa-apa. Nabi sendiri ada hutangnya. Cuman Nabi paling enggan untuk berhutang. Pun hutang Nabi itu dikasih gadaian. Jadi Nabi gadaikan barang gitu loh. Sebagaimana Nabi berhutang sama orang Yahudi, apa yang digadaikan? Baju besi. Jadi aman, meninggal pun aman, udah terbayar langsung. Makanya Nabi nggak suka. Tiba-tiba Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah ma'aliyah, itu 2 dinar aku yang tanggung. Aku yang nanggung. Baru Nabi sholat. Nabi sholat dikuburkan dan sebagainya lewat beberapa hari.
Nabi mengatakan, nanya, apa kabar 2 dinar kemarin? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku lupa bayar, sekarang aku bayar. Langsung ngegas dia bayar 2 dinar tadi. Pas udah dibayar, apa kata Rasul kita SAW kepada sahabat tadi? Al-an baradat alaihi juluduhu. Sekaranglah baru kulit dia itu adem dari adab. Berarti hutang ada nggak adabnya? Ada. Kalau memang nggak mau untuk bayar hutang, nggak ada keinginan untuk bayar apa? Hutang. Nabi nggak mau sholat itu jenazah. Makanya kita selaku tokoh, antum sholat, anak enggak. Tapi antum sholatkan. Kenapa? Kasian dia kalau nggak doakan. Harus sampai 40 orang kalau bisa. Antum sholatkan 40 orang, buat beberapa soft, kasihan dia. Tapi kalau anak enggak. Kenapa? Karena takutnya nanti dilegalkan perbuatan kesalahan dia. Sebagaimana Nabi takut nanti banyak orang ngikuti gampang-gampang berhutang tapi enggan untuk membayar. Namullah alam bisawab. Habis. Ada nggak pertanyaan? Fadhal. Yang lain. Nggak ada. Baik, kita tutup sampai sini. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.